Hingga 19 April 2020, penyakit COVID-19 telah menjangkiti 6.575 orang di Indonesia dan menyebabkan 582 orang meninggal dunia. Beragam langkah dan anjuran telah ditempuh pemerintah dalam menangani penyakit ini, mulai dari menyelenggarakan rapid test, menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, hingga menghimbau masyarakat agar tidak mudik. Jangan mudik, jangan pulang dulu. Tapi ada satu anjuran yang sebenarnya justru berbahaya. Anjuran berpikir positif. Berpikir yang positif, Berpikiran yang baik, yang dikatakan mampu menambah daya kekebalan tubuh namanya psikoneuroimunologis. agar mampu melawan virus. Menurut Rizky Amelia Zain, dosen psikologi sosial Universitas Airlangga, dari kacamata psikologi dan sejumlah riset, anjuran ini kurang spesifik, tidak sepenuhnya benar, dan bahkan membahayakan nyawa banyak orang. Apakah memang betul bahwa orang yang berpikir positif itu betul dapat meningkatkan antibodi? Ternyata tidak sepenuhnya benar. Ketika kita itu menghadapi sumber stres yang cenderung kita sudah ketahui dan cenderung ringan dan kita tahu bagaimana mengatasinya, itu katanya memang akan meningkatkan antibodi meskipun sebenarnya peningkatannya tidak terlalu besar. Ketika kita menghadapi sumber stres yang sangat misterius, kita tidak tahu dan cenderung lebih sulit untuk diatasi, itu justru malah membuat individu itu menjadi kurang termotivasi untuk menghindari sumber stres. Nah, itu yang justru akan berbahaya. Jadi akibatnya malah sebaliknya. Jadi bukan menambah antibodi, tapi justru akan berpotensi mengurangi antibodi. Yang sebenarnya jadi kekhawatiran saya itu adalah pesan berpikir positif itu cenderung ambigu dan khawatirnya masyarakat itu akan menangkapnya secara berbeda. Yang saya maksudkan berbahaya dalam artikel itu adalah sehingga menimbulkan sesuatu yang disebut dengan bias optimisme atau kalau dalam beberapa literatur kadang disebutkan sebagai unrealistic optimism. Nah, itu bisa muncul dalam 3 bentuk. Jadi pertama, seseorang itu merasa memiliki kontrol atas sesuatu, padahal sebenarnya dia nggak punya kontrol apapun atas sesuatu tersebut. Kemudian yang kedua, individu itu punya ilusi superioritas. Jadi dia merasa punya kemampuan yang lebih baik daripada orang lain. Kemudian yang ketiga, ini yang sangat relevan ketika seseorang itu meyakini bahwa peluang dirinya mengalami suatu kejadian buruk itu lebih kecil daripada yang sesungguhnya. Nah, kalau dalam konteks pandemi sekarang adalah ya peluang seseorang itu terkena, mengalami penyakit atau bahkan menularkan. Padahal sebenarnya perasaan panik, cemas dan khawatir itu sesuatu yang sangat normal dalam kondisi yang berbahaya dan itu justru akan menyelamatkan nyawa. Seperti itu. Pada masa pandemik seperti sekarang, hendaknya anjuran berpikir positif berhenti digaungkan. Sebab saran ini mudah disalahpahami orang awam dan akibatnya dapat menghambat upaya perlambatan penyebaran penyakit. Dalam pandemi seperti ini tidak ada cara lain yang bisa dilakukan untuk membuat ini cepat selesai kecuali kita patuh anjuran tenaga kesehatan, kemudian kedua meningkatkan kewaspadaan, dan ketiga yang paling penting itu meningkatkan solidaritas. Nah, itu yang justru malah anjuran yang menurut saya jauh lebih powerful, jauh lebih bermanfaat dan punya dampak terhadap penyelesaian pandemi. Seperti itu. Jadi tidak mungkin mindset kemudian berpikir positif itu kemudian bisa sampai menangkal virus dan sebagainya, itu adalah klaim yang menurut saya agak berlebihan.